ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Tentang rukun-rukun dalam wudu kita, yang menjadi kesepakatan para ulama adalah 4 rukun wudu. Nah, coba antum sebutkan rukun wudu yang wajib dalam wudu itu apa saja? Yang wajib menjadi kesepakatan para ulama. Antum katakan niat. Bismillah. Membasuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala, dan daun telinga. Berapa kali mengusap kepala? 1 kali. Tak boleh 2 kali. 1 kali. Ada yang mengatakan bisa 2-3 kali. Baik, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Baik. Kemudian Kaki 1 kali sampai 2 membasuh kaki. Baik, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan harus tertib. Ya. Nah, tapi Syekh Abdul Azim tidak berkata tertib. Beliau berkata muwalah. Muwalah itu artinya apa? Muwalah itu nyambung, tidak ada jeda, berturut-turut. Baik, Anda ingin mengingatkan, karena kita di Indonesia madhabnya Syafi'i, ada 4 rukun yang sepakat para ulama, yaitu yang di surat Al-Maidah: membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Ini disepakati oleh semua ulama. Terjadi beda pendapat dalam mazhab Hanafi. Mereka menyebutkan hanya 4 yang fardu, sisanya sunnah. Hanya 4 yang fardu, sisanya sunnah. Niat juga sunnah dalam mazhab Hanafi. Yang lainnya kumur-kumur, istinsyak, tertib, berturut-turut, semuanya itu sunnah. Mengusap kepala seluruh kepala, buat mereka cukup mengusap kepala itu rubu' 1/4, sisanya sunnah. Mengusap kedua telinga itu sunnah. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki mereka menambahkan niat. Dari 4 tadi mereka menambahkan niat, lalu mereka menambahkan untuk menggosok. Jadi bukan sekedar basah tapi digosok. Kemudian ditambah lagi yang ketiga, berturut-turut. Tapi tidak harus tertib. Tertib buat mereka sunnah. Bisa jadi orang wudu mulai dari kaki. Nah, ini pendapat, Anda katakan pendapat, dan ini pendapat Syekh Abdul Azim yang mengatakan tidak harus tertib juga. Kemudian sisanya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia, dan kita termasuk dari mereka, mereka menambahkan 2 yang termasuk wajib wudu. Dari 4 hal mereka menambahkan niat dan tertib. Jadi niat dan tertib dalam mazhab Syafi'i harus. Jadi kalau antum wudu di masjid mulai dari kaki dulu, akan diingkari oleh orang masjid. Ki mazhab opo iki? Anyar meneng. Apalagi yang mempraktekkan sing jenggoten, ini tambah. Maka kita perlu memperhatikan. Jangan mau tampil beda. Syekh Abdul Azim walaupun tidak mengatakan tertib itu sebagai rukun, tapi mengatakan itu sebagai sunnah. Kita tetap berusaha untuk mengamalkannya. Jangan sampai karena kita ingin tampil beda, kita wudhu tanpa tertib. Sisanya menurut mazhab Syafi'i sunnah. Kumur-kumur sunnah, mengusap semua kepala sunnah, mengusap telinga sunnah, berturut-turut termasuk sunnah.
Adapun dalam mazhab Hambali, dan itu yang dibaca sebenarnya, dimasukkan niat. Yang kedua, kumur-kumur dan istinsyak bersama menyuci wajah. Yang ketiga, dalam mazhab Hambali harus tertib. Dan yang keempat, harus berturut-turut. Yang kelima, mengusap kepala, mengusap telinga bersama kepala. Mereka memasukkan, dan itu sudah dibahas oleh Syekh Abdul Azim, di mana Nabi SAW mengatakan al-udhunani minar rais, minar ras. Dua telinga termasuk bagian kepala. Barakallahu fiik. Dijelaskan oleh Al-Quran, awas perhatikan ya, ini tolong garis bawahi betul. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Satu wajah, kalimatnya menggunakan kata ghasala, faghsilu wujuhakum. Ghasala itu kalau dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang ditumpahkan pada tempatnya, dibasuh. Jadi ambil airnya ditumpahkan di wajah. Jadi bukan ngambil air ditumpahkan baru diusap. Ya, jadi ambil airnya, tumpahkan di wajah dari batas bagian atas kening sampai dengan ke dagu dengan bagian belakang telinga. Baik, kemudian setelah itu wa aydiyakum ilal marafiq. Perhatikan, ini mohon izin saya lebarkan sedikit karena sering ada kekeliruan dalam proses ini. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku. Ingat, tangan disebut tangan itu disebut iyad dalam bahasa Arab, itu dari ujung jemari ini, asabi', sampai ke ujung ke sini, mendekat pada katif, dekat ke pundak. Ini tangan. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Batas, misal Anda bersedekap, An-Nasai nomor hadis 886, bersedekap di sini posisinya, rusfi. Jadi begitu menutup seperti ini. Atau boleh lebih sedikit, al-sa'id begini. Tapi tidak sampai ke sini. Tapi dalam wudu ilal marafiq, jamak dari mirfaq, sampai ke sini, siku. Ya. Ingat, tangan, jari sampai siku. Jadi bukan siku ke bawah. Jadi bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Jelas ya? Tapi diambil airnya, turunkan sampai ke siku ke sini. Nanti itu ada hikmahnya, ada penjelasannya. Kemudian setelah itu, wamsahu bi ru'usikum. Berubah kalimatnya dari ghasala menjadi masaha. Berbeda. Ghasala tumpahkan langsung di tempatnya, masaha tumpahkan dulu airnya baru diusapkan. Ya, masaha itu mengusap, bukan menumpahkan. Ya, yang diusapnya disebut masih. Nabi Isa punya gelar al-masih, al-masih, karena di antara mukjizatnya bisa mengusap sesuatu dengan izin Allah penyakit bisa sembuh. Jelas ya? Tayyib. Dan yang diusap itu apa? Bukan rambut, tapi ru'us. Jamak dari kata ra'sun, kepala. Di sini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diusap rambut, yang tidak punya rambut itu persoalan. Ya. Maka di sini diartikan dengan tidak ada penafsiran. Ya, jadi semua ulama nggak ada penafsiran. Yang dibasuh itu kepalanya sehingga meresap ke dalamnya. Jadi begitu Anda buka, kemudian Anda ingin basuh, maka kemudian buang airnya, usapkan. Ya, usapkan ke kepalanya. Menggunakan huruf ba di situ. Ba di sini dalam bahasa Arab ba punya 14 makna. Tapi di sini para ulama sepakat ya 3 yang bisa diterapkan. Satu, ba al-istighraq, yaitu mengusap dari depan sampai ke belakang. Jadi begitu Anda ingin berwudu misalnya, Anda kemudian mengusap, buka, tumpahkan airnya, diusap dari depan ke belakang. Jika dalam pelaksanaan itu tidak ada kesulitan, berarti tidak ada penyakit, tidak ada hambatan, untuk laki-laki khususnya usap dari depan ke belakang. Jika kemudian ada persoalan, misal sakit sebagian dari anggota di kepalanya, sebagiannya, maka ba itu bisa berarti at-tab'id ma'at tahdid. Ya, sebagian dengan batas. Batasnya kata para ulama itu sampai di ubun-ubun di sini. Ya, jadi Anda bisa usapkan sepanjang kena ubun-ubunnya di sini, itu sudah sah dipandang mengusap. Dan yang terakhir, bagaimana jika di ubun-ubun pun ada persoalan? Maka ba di sini berfungsi sebagai at-tab'id min duni tahdid. Ya, mengusap tanpa ada batas sepanjang disebut bagian dari kepala. Dan kenapa hikmahnya menggunakan huruf ba? Karena Masya Allah, Allah lebih mengerti situasi kita, karena tidak setiap orang bisa mengusap secara sempurna. Ada perempuan yang mungkin menggunakan hijabnya dalam suasana di tempat tertentu nggak bisa dibuka. Ibu boleh ambil air di sini, kemudian usapkan sebagian kepala, itu sudah sah. Antum ada persoalan luka misalnya tertentu, kemudian usap sebagiannya, itu sudah sah wudunya. Dan jangan merasa tidak sempurna, karena syariat menetapkan itu. Yang keliru, walaupun dia sehat, tapi tidak mengusap kepala, cuma rambutnya aja. Sudah sisir, sudah bagus, minyaknya banyak, luar biasa, gitu ya. Nggak mau berubah tampilan rambutnya, tiba-tiba utak, gitu ya, selesai. Nah, kemudian tiba-tiba tunaikan sholat, itu tidak tepat.
Yang terakhir, ya, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kembali membasuh, bukan mengusap, membasuh kaki sampai dengan ke mata kakinya. Itu yang pokok yang 4. Jadi selebihnya itu sunnah, dan sunnah itu berpahala dikerjakan, ya, berpahala. Jadi kalau anda sempurnakan dari mulai berniatnya, kumur-kumurnya, istinsyaknya, sampai telinga, sampai ke ujungnya, pahalanya lebih banyak. Wudu yang benar, yang dikatakan sempurna adalah, contohnya, mengambil air dengan 2 telapak tangan kanan, 2 telapak tangan, kemudian kalau keran lagi jalan juga begitu, menarik dari sisi punggung kanan ke pergelangan dengan tangan kiri. Ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini batas minimal, lebihkan. Kemudian tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga sampai batas lebih dari batas minimal, sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung dalam dua-duanya dan menyelat-nyelatkan di antara 2 jari. Karena ini sunnah, Nabi SAW menyuruh menyelat-nyelatkan. Jadi ini baru 1 ya, ini baru 1. Ini baru 1. Kemudian diulangin, pelan-pelan, sempurnakan. Balasannya hanya sempurnain ini, syahadat masuk surga. Buru-buru, gitu kan. Pelan-pelan, 1, 2, sampai 3 selesai. Yang selanjutnya, mengambil air di telapak tangan, kemudian memasukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung. Kemudian sementara mulut kita kumur-kumur, tangan kiri membuang yang di hidung, baru kemudian yang di mulut dibuang. Itu 1. Sebagian dalam mazhab Malikiyah dianjurkan agar ya menggosok mulut dengan jari. Terutama yang saya katakan adalah di bagian depan gusi, karena biasanya di sini ada lendir yang membuat bau mulut nggak enak. Kita kalau wudhu sebentar misalnya lagi kumur-kumur, bapak ibu coba masukin di bagian depan ini, sering ada lendir 4 sisi ini. Itu kalau dikeluarin bau mulutnya jadi hilang. Itu dianjurkan. Sebagian juga ulama mengatakan dianjurkan kumur-kumur maksimal, karena ada hadis yang lain berbunyi, tidak ada seorang umatku, tidak ada seseorang pun dari kalian berwudu seperti wuduku ini, Nabi SAW praktekin, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Termasuk di sini kumur-kumur dimaksimalin supaya dosa mulutnya jatuh semuanya, gitu kan. Kemudian wajah, ini tentu 3 kali diambil, dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur, lalu sisanya dihirup, dibuang dengan tangan kiri. 1, 2, 3. Setelah itu, mengambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian dari awal tumbuhnya rambut sampai 2 jari di bawah dagu, dari awal kuping kanan dengan kuping kiri, dimasukkan di wajah, kemudian diputar. Ini 1, gitu kan. Kemudian 2, ini semuanya kena, dan seterusnya 3. Bagi teman-teman yang berjenggot tentu diselat-selatkan, sunnahnya begitu. Diselatkan jari di antara jenggotnya, sebagaimana mungkin kalau jenggot seperti saya mungkin dimasukkan begitu. Kemudian telapak tangan kanan ditarik dari sisi kanan punggung, ditarik sampai ini, ingat ini batas minimal. Banyak orang wudu ininya nggak kena nih, ini nggak kena, ini bisa nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Jadi tarik sampai sini nih. Kemudian baru diputar ke dalam, 1, 2, 3, sampai 3 kali. Kalau misal air kerannya di atas, ngalir di keran, dan kita mau tarik dari atas boleh, tarik di atas batas minimal, ya. Jadi ditarik dari sini, di atas siku, tarik ke bawah, kemudian baru diputar ke bagian dalam. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru kepala. Kepala ini diambil air. Sunnah Nabi SAW ditarik dari awal kepala sampai ke tengkuk, ya, sampai ke batang leher. Kemudian ditarik lagi ke atas kembali. Lalu jari telunjuk masuk ke dalam lubang. Ibu jari mutar di belakang. 1, ya. Ini satu-satunya yang dilakukan 1 kali saja. Kalau semua tadi anggota tubuh, telapak tangan, tangan sampai siku, wajah, ini semua 3 kali. Kumur-kumur, bersihkan hidung semua 3 kali. Kecuali kepala cuma sekali. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ditarik sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk ke atas. Sampai kembali ke depan, baru kemudian masuk ke sini, baru diputar. Selanjutnya telapak kaki, dibasuh minimal mata kaki, lebihkan ke atas. Lebihkan ke atas supaya memang sempurna. Setelah itu jangan pernah lupa ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, ada tambah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja dijamin, kata Nabi SAW, dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia boleh memasuki dari mana saja dia mau atau dia suka.